Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Karena penting kita memperingati Yesus lahir, bukan center class lahir. Yesus lahir. Kalau Yesus nggak lahir, nggak ada keselamatan. Jadi penting sekali kita ngerti Yesus lahir dan mati dan bangkit. Amin. Mungkin Anda liburan, tapi yang penting masuk tahun baru dengan kekuatan Tuhan. Ada amin. Solo juga baik-baik ya, sehat. Ini gembalanya nggak bisa datang, anak masih kecil. Tapi mujizat Tuhan juga terjadi. Saudara, total ya, sejak dari Surabaya pembukaan sampai Jogja, hampir 2000 sebetulnya. Surabaya 500 sehingga semua sekitar itu bangku cadangan habis, bukan pemain cadangan. Habis itu Malang 200 sekian, Purwokerto 200 sekian, Semarang kemarin sampai penuh, dan sekarang ini Jogja. Saya minta Anda doakan saya kuat, ya amin. Doakan harus satu persatu, saudara. Ada orang ngomong, Pak Yer nggak usah datangi satu persatu, Tuhan ngomong suruh satu persatu. Jadi setelah Anda didoakan nanti langsung pulang, jangan konseling, jaga urapan. Ada amin? Nah ini firmannya sekarang, saudara. Tahun 2023, tahun penangkap burung. Kalau Anda hidup bukan dengan pimpinan Tuhan, Anda akan terjerat dengan ambisimu sendiri. Meskipun kelihatannya pelayanan tanpa pimpinan Roh Kudus, Anda akan terjerat dengan maumu, bukan mau Tuhan. Yang kedua, resesi ekonomi seluruh dunia. Nah, sekali lagi saya ngomong berkali-kali, kita hidup dengan ekonomi sorga. Yang ketiga, digoncang untuk dipadatkan. Apapun pelayananmu, Anda akan mengalami goncangan yang sedang terjadi dan terus terjadi. Untuk dipadatkan, doamu tidak lagi biasa, tapi kalau Anda dipadatkan, doamu punya kuasa. Jadi saran saya, terimalah tantangan, jangan tolak. Itu membuat levelmu naik. Gesekan bangsa-bangsa terjadi, saling memanasi. Bisa terjadi perang, bisa terjadi tidak. Tapi Anda doa supaya tidak terjadi chaos. Ya, Anda doa untuk itu. Terus yang berikutnya, banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Bukan dia tidak melayani, dia tetap melayani, kelihatan fisik, tapi hatinya atau rohnya padam. Tanpa minyak Tuhan. Saya berdoa supaya Anda tidak seperti itu. Karena tergantung, karena orang itu bisa nipu. Pemain sandiwara yang canggih. Tanpa Roh Kudus pasti tersingkap. Tapi dengan Tuhan pasti juga ada buahnya. Ya, itu terjadi. Dan Tuhan juga nyatakan tahun ini, tahun perang, roh ya. Dua hak Anda harus pegang atau terima. Yang pertama dalam perang, hak pertama adalah hak untuk menang. Dan yang kedua, hak untuk menjarah. Kalau Anda menang gak menjarah, bodoh. Anda berarti sia-siakan kemenanganmu. Tapi yang kedua, kalau Anda ngomong, Pak, saya minta menjarah saja, gak bisa, harus perang. Dan itu bukan kelompok, semua satu persatu akan berhadapan, baik keluarga, baik apapun. Jadi Anda saya kasih tahu, setan, penghulu, pemerintah, roh-roh jahat di udara itu nyerangnya serempak. Karena sudah roh akhir zaman, sudah akhir zaman. Tapi kalau Anda hidup dalam kekuatan Tuhan, saya kasih tahu, bukannya kamu kalah tapi menang. Setuju? Tenane? Tenan. Kalau tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan ngomong sama saya, kemurtatan banyak terjadi. Orang menjual hak kesulungan juga terjadi. Hidup cuman sekali dan akan dihakimi. Tahun ini, tahun yang genting. Anda jalan dengan pimpinan Tuhan. Jalan dengan urapan Tuhan. Yang duniawi singkirkan. Anda boleh diberkati, Anda boleh kerja dan bisnis. Tapi itu bukan utama. Yang paling utama kerjaan sorga. Harus kamu pertahankan. Kalau Anda bicara, Pak, saya belum kawin, Pak, belum nikah. Ya, bolehlah. Anda boleh doa, minta pasangan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya menengahi, selipat. Mungkin dengan itu Anda lebih suka doa. Praise the Lord, praise the Lord. Jangan tanya presidennya siapa. Saya sebagian udah kasih Anda clue. Mungkin ada yang ngomong, Pak, saya kok belum dikasih tahu. Wis takok sing liyane, pokoknya ono clue-nya. Tapi Tuhan sudah pilih yang terbaik. Yang pasti bukan wanita, bukan. Saya udah ngomong berapa tahun kemarin. Presiden terbaik bukan wanita, pria. Cirinya, Pak, wah bocor, ora iso. Semua perhatikan dari manapun Anda. Siapapun presidennya, kita nggak usah takut. Setuju? Siapapun presidennya. Mau itu lalim kayak, kejam kayak, kita ini ikut sorga. Jadi gak usah pusing dengan itu. Ya, Anda gak usah tengking-tengkingan. Tuhan patahkan. Kok Tuhan pilih dia mau ngomong apa? Ada amin. Kamu masih manusia. Patahkan dia, gagalkan Tuhan. Tuhan ngomong aku pilih dia. Jadi ingat, imanmu bergantung bukan pada presiden, tapi pada Yesus. Ya, saya liburan ini, saya berkali-kali ngomong, berapa kali saya masih. Bukannya libur, saudara. Kita ini doa. Kalau Anda liburan mungkin saran saya jangan libur. Doa, penting, roh. Ya, saya digosipkan, difitnah, saya suka ngomong ini, saudara. Saya suka ngopi di Starbucks. Saya nggak promosi, dikasih kopi Starbucks enggak.
Tapi saya dibilang pendukung LGBT. Coba Anda pikir. Kita ini anak Tuhan masuk kalah sama Lucifer, goblok, gak punya iman. Di Starbucks banyak orang bertobat lewat saya. Kenapa? Kita masuk kerajaan kegelapanmu itu apapun. Kita datang di sana dan kita doakan orang pelepasan. Diomongi pendukung LGBT. Saya dari dulu mempertobatkan homo, lesbian, bertobat. Saya ngomong ini bukan pengaruh, lucu. Jadi naik ngopi itu Anda sekarang tanya-tanya ya. Iki apa ya? Kalau Anda punya kuasa Tuhan, dosa pusing sama omongan orang. Kemana Tuhan suruh ada api Tuhan, utakmu jangan main, imanmu yang main. Karena kamu gak punya iman, berarti gak ada Yesusnya. Di mana ada Yesus, setan kita libas. Ya, diomongi pendukung LGBT, goblok ya. Makanya saya ngomong di Starbucks banyak orang konseling sama saya dan bertobat. Dan saya kasih tahu, saya bukan pendukung LGBT. Banyak orang homo, lesbian bertobat. Orang homo, lesbian tidak bisa masuk surga, tidak bisa. Ini dengar, ini yang diserang penasehat. Kalau pendukung LGBT, WA Anda nggak perlu. Google Anda nggak perlu, itu dukung LGBT semua. Toyota, Honda itu juga dukung. Jadi jangan sekilas pakai itu saudara. Itu namanya bukan daripada Tuhan, tapi pemikiran di kota. Yang kedua, foto di pohon Natal. Ini alam roh sudah dipatahkan. Doa sing itu nggak bisa berkuasa. Kita tetap menang. Foto di pohon Natal dipikir juga tidak boleh. Itu urusan masing-masing. Yang penting kita merayakan Yesus lahir, bukan center class. Ada banyak hal yang Anda kok tidak kuat dalam urapan. Rohmu terikat dengan sumpahmu sendiri. Alam roh itu peperangan, baik perkataan sihir kita patahkan, sihir. Baik kita menang, dan oleh karena kuasa Tuhan. Pengkhotbah 12, ayat yang ke-12. Pelan-pelan. Waspadalah, membuat, koma, dan ke depan. Banyak belajar, Anda ikut seminar, Anda ikut apapun, baik apapun, banyak belajar melelahkan badan. Membuat banyak buku, tidak akan ada akhir. Ayat 13. Akhir kata, dari segala yang didengar, ialah takutlah akan Allah. Dan, koma, karena ini, saya ini puluhan tahun juga diserang hamba-hamba Tuhan, macam-macam. Tapi tidak terkalahkan oleh karena sahabat Tuhan. Latihan perang sudah dari dulu. Kalau tidak dengar suara Tuhan, saudara, kamu akan maumu sendiri. Makanya saya minta Anda tulis. Pengetahuan, ini Tuhan nyatakan. Pengetahuan tanpa takut akan Tuhan, sesat. Anda boleh punya pengetahuan banyak, tanpa takut akan Tuhan, sesat. Karena bukan dipimpin Tuhan, tapi dipimpin oleh otakmu. Makanya Christian Science juga berkembang. Christian Science tidak takut akan Allah, hanya pakai pikiran dan pengetahuan. Divine blessing, takut akan Allah. Maka saya bilang, Anda nggak datang, nggak usah pusing. Tapi dengan takut akan Allah, kita bisa diberkati. Itu membuat sihir tidak bisa masuk. Anda yang penting takut akan Allah, Tuhan menyertai kamu. Jadilah iman seperti anak kecil, polos. Orang sama macam-macam, polos saja percaya Tuhan dengan kebenaran, dengan kekudusan, selesai. Kita datang begini banyak, fair blessing ya. Ini persekutuan bukan gereja. Anda bisa banyak begini karena ada orang-orang yang berharga, pengurus-pengurus ini. Doa every day, mematahkan alam roh, kutuk, mematahkan omongan yang sesat apapun. Kitab itu alam roh. Orang bisa datang karena Tuhan. Ada amin. Saya kasih tahu saudara, saya bilang sama semua, kita tidak mencuri jiwa. Jangan rebutan jiwa. Itu anak TK, iman anak TK. Maksudnya bukan polos, tidak perlu rebutan jiwa. Yang kedua, jangan rebutan perpuluhan. Polos saja di hadapan Tuhan. Kamu hidup mati tergantung Tuhan. Roh harus on fire. Kita sama Tuhan, takut akan Allah. Banyak belajar melelahkan badan. Anda bandingkan ini, tanpa takut akan Tuhan, setan masuk. Tapi takut akan Allah yang membuat Roh Kudus membersihkan rohmu. Ngerti katakan amin? Takut akan Allah, bukan takut sama orang, takut akan Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi supaya kita ngerti Pengkhotbah pasal 12. Ayat yang ke-12, lagi pula anakku, ini bukan yang mata satu gini, waspadalah. Tahu ya zaman dulu. Waspadalah. Ini firman Tuhan mencatat. Membuat banyak buku, tak akan ada akhir. Yang paling penting, dan banyak belajar melelahkan badan. Karena semua Anda masukkan input. Tapi yang paling penting ayat berikutnya, 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Itu tulis semua, pulang dari tempat tulislah. Anda boleh pintar khotbah, Anda boleh banyak ngomong, tapi tanpa takut akan Tuhan, sesat. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, sesat. Dari buahnya akan muncul. Kok Anda tanya, Pak Yer capek gak? Percaya aku capek. Makanya kok nanti tumpang tangan, langsung mulai. Apa Pak? Waplok mulai langsung. Pulang. Saya tamparan penuh kasih kok.
Belum tentu ada nubuatan loh. Saudara jangan gini, nungguin. Kayak kemarin tuh berapa kota nungguin. Kalau pesen Tuhan. Kayak kemarin maaf ya, saya langsung itu. Karena semakin banyak jiwa Tuhan bicarakan dalam Five Blessing ini. Saya ini makin pemarah. Kenapa pemarah? Artinya supaya tertib. Kalau tidak tertib saya tidak suka. Ketertiban mendatangkan Roh Kudus kerja. Jadi apa yang kemarin saya tumpang tangan ibu-ibu. Tuhan ngomong, jadilah Deborah akhir zaman. Ibu itu gini. Apa Pak? Deborah? Yo! Saudara dengar baik-baik. Nubuat itu bukan dari kita tapi dari Tuhan. Kalaupun Anda tidak paham, minta hikmat dari Tuhan. Supaya firman jadi jangan diolah pakai utakmu. Kamu akan mikir, apa Sodom Gomora. Jadi Anda saya minta hikmat. Takut akan Allah. Nah kita baca satu hal yang Tuhan mau nyatakan. Ingat baik-baik. Jangan biarkan sihir mengikat engkau. Anda harus punya urapan untuk menang. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Kita ini libas Lucifer, kita ini hancurkan Lucifer. Jadi saya katakan dalam Yesus, kalau kita perang begini enteng, misalnya. Puluhan tahun kita ngalami, saya ngalami. Five Blessing tahunan, tapi ingat kita mesti menang. Kita dulu belum besar, diomongi, saya tahu sendiri, diomongi hamba Tuhan besar. Dibilangi macam-macam. Ingat, jangan membalas. Yang kedua, jangan cari gara-gara, ngomongin pelayanan lain, tidak usah. Itu urusan Tuhan. Dan sudah tahu apa yang Tuhan nyatakan, itu bukan satu pelayanan. Ya. Itu banyak pelayanan, dibuat Tuhan langsung ambruk. Siapa yang bela? Tuhan, Allah kita yang hidup. Kita nggak usah ngutuki, bangkrutkan Tuhan. No, tidak boleh. Tunggang hancurkan dia. No. Tuhan dari dulu ngomong sama saya sebelum ada Five Blessing, face to face. Sampai sekarang sering Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong, aku yang perang, bukan kamu. Jadi santai wae, katakan santai wae. Kurang keras, 1, 2, 3. Loh Pak, gentengku bocor Pak. Benak no, santai wae. Santai wae itu artinya begini. Jangan Anda terlibat roh jahat kerja bagi kamu sehingga kamu muter di sana. Lepaskan urusan Tuhan. Destiny harus tetap terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi nggak usah pusing. Anda difitnah, Anda diomongin apapun nggak usah pusing. Masuk dalam peperangan doa. Ada amin? Jadi nggak usah pusing. Kecuali benar Anda memang melakukan. Jadi Anda harus ngerti dalam Yesus peperangan roh, ada penghulu, ada pemerintah, ada roh-roh jahat di udara. Itu semua hari tahun-tahun 2023 serempak. Makanya minta Tuhan kekuatan, jangan lemah, minta Tuhan ketaatan, ya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual, perhatikan, seluruh bagian yang dikasih. Lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Tuhan ngomong sama saya satu hal berbeda. Maka Anda penting minta hikmat Tuhan. Ada 2 anak, satu bungsu, satu yang sulung. Yang bungsu diberi jatah. Lalu dia menjual seluruh bagian, lalu pergi ke negeri yang jauh. Lalu ia di sana memboroskan harta milik dengan hidup foya-foya. Saya minta Anda, tadi Tuhan ngomong sama sesuatu yang saya tidak pahami. Tapi dengan hikmat Tuhan akhirnya ngerti. Dengar, kita sering membaca ini, tapi harus dengan rema, apa maksudnya berbeda-beda. Ayatnya boleh sama, artinya bisa lain-lain. Ikut Tuhan, Anda boleh ngerti sejarah bahasa asli, tapi untuk menumbuhkan perlu rema Tuhan. Itu membuat iman tumbuh. Nah, Tuhan ngomong sama saya gini, engkau tahu bahwa anak ini sudah menerima perkenanan bapaknya. Anak yang bungsu sudah terima perkenanan bapaknya. Dengan apa? Tuhan ngomong, semua dibagi hartamu. Semua destiny, semua urapan, karunia, semua berkat atas karuniamu, semua apa yang kau minta diberi. Tuhan ngomong sama saya begini, lalu anak ini menjual seluruh bagian, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saya minta Anda paham firman ini. Mungkin itu tentang anak yang hilang, betul. Tapi Tuhan ngomong sama saya gini, anak ini menjual dirinya. Yang roh dimatikan. Anda boleh pelayanan kata tanpa luar, tapi yang roh, kalau Anda tidak ngerti yang Tuhan mau, Anda menjual diri. Bukan sama Yesus, sama kegelapan, sama dunia. Bahkan kok sama dunia tanda kutip pasti ada setan. Dia perhatikan, ia pergi menjual seluruh bagiannya, ya, semuanya ke negeri yang jauh. Di sana perhatikan, ia memboroskan harta milik dengan hidup apa? Dia punya blessing yang diberkati Tuhan karena perkenanan. Begitu diberkati, dia boroskan tanpa pimpinan Tuhan. Saya minta semua pengurus juga ngerti. Dia lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bapaknya, tapi menyenangkan dirinya. Sehingga apa yang diberi sama dia, habis. Sama seperti engkau punya urapan, punya kuasa Tuhan, punya karunia. Anda lakukan bukan buat Tuhan, tapi buat dirimu, akan hilang.
Anda mempermainkan karunia Tuhan bukan dengan pimpinan Tuhan, Anda mempermainkan itu, lama-kelamaan akan habis. Makanya minyak itu, gadis bodoh dan gadis bijaksana itu perlu. Tahun 2023, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau Bapak sudah kasih perkenanan atas dua anak sulung dan bungsu, yang bungsu, aku pergi, aku jual. Ini yang terjadi, saudara. 14, setelah dihabiskan semuanya, timbul apa? Dan orang ini begitu tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Soal berkat, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Siapa yang bercanda tangan? Tapi soal mempercayai Tuhan dan dipercaya Tuhan, belum tentu kau bisa. Anda boleh pelayanan dengan apapun, tapi kalau engkau tidak dipercaya Tuhan, hidupmu kosong. Saya bilang pengangkatan, itu Roh Kudus juga terangkat. Orang-orang benar akan terangkat. Begitu Roh Kudus terangkat, saudara, Anda doa tidak ada jamahan, tidak ada. Makanya kemurtatan besar pada waktu itu terjadi. Sekarang pun sudah banyak yang jatuh. Hidupnya melarat, bukan melarat soal ekonomi saja, tapi melarat tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada jamahan Tuhan, tidak ada pimpinan Tuhan. Melarat. Dia yang penting asal hidup. Cenggurung kawin, dua anak yang penting. Itu melarat tanpa pimpinan Roh Kudus. Pelayanan tanpa pimpinan Tuhan. Saya ini gak marah, selamat Natal dan Tahun Baru. Ngerti kan? Saya waktu doa dulu, saya pernah lihat waktu saya dibawa Tuhan ke atas itu, saya pernah lihat jalan ya, ada malaikat pencabut nyawa seperti itu. Saudara lihat di TV yang bawa arit yang panjang, itu saudara tahu, tertutup bukanya jalan. Lalu dia pegang karung penuh. Saya tanya sama Tuhan, apa isi karung itu Tuhan? Tuhan ngomong, lihatlah. Saya minta Anda dengar semua yang pelayanan. Pada waktu saya lihat isinya kepala orang, saya lihat apakah chaos akan terjadi? Tuhan ngomong, ya, tapi yang paling penting, banyak anak-anak Tuhan atau umatku sudah berjalan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kepala. Tanpa kepala mati, saya lihat begitu banyak. Saya tidak tertarik dengan pelayanan yang naik besar, saya tidak tertarik. Asal dia memuliakan Tuhan, itu lebih tertarik saya. Besar tanpa tertarik, tanpa memuliakan Tuhan, bubarai. Karena nanti kita akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Anda boleh hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak bawa kamu ke sorga kalau tidak melakukan. Ini firman. Setelah dihabiskan semuanya, yang dipercayakan bapaknya semua habis, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai apa? Siapa yang percaya Anda punya iman, angkat tangan. Siapa yang percaya Anda punya urapan besar, angkat tangan. Ada amin? Jadi kalau ngomong melarat, gak usah takut, saudara. Melarat terjadilah sama gua, enggak. Itu main perasaan, bukan iman. Seperti Anda lihat kuburan, kemarin saya ajari orang perang kan, lihat kuburan yang angker. Saya kira kok gemeter, kok kaki jadi berat, semua jadi berat. Setan bisa serang kamu, tapi selama Anda punya kuasa Tuhan, tidak akan. Ada amin? Paling-paling dijawil gitu. Bahkan saya sering ngomong sama semua pengurus Five Blessing, bila perlu itu satu kuburan bangkit no sekalian. Loh, tantang. Jadi Anda kalau engkau punya kuasa, jangan penakut, goblok, berarti gak punya urapan kamu. Kuasa Tuhan Yesus yang mana? Anda ngomong, aku percaya Yesus, sama setan kalah, bodoh. Berarti lo agamawi. Yesus di dalam kita dalam Yesus, berarti engkau punya kuasa. Ada amin? Nek setan nyerang ya libas. Jangan Anda ngomong, oh. Tantang sekalian, dua pilihan, kamu menang atau kalah. Ada amin? Saya pernah diundang pembicara di pendoa-pendoa profetik, berdoa dengan lawatan Tuhan begitu rupa, mendadak lampu mati, semua langsung basar. Suka apa tangan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan ngomong, ikut jeglek, nyalakno. Anda harus peka, ngerti ini dari Tuhan atau dari setan. Karena saya kenal baik, pimpinan pendoanya panggil gua babe, tajem orangnya. Sikir apa kok tak sebenarnya? Tuhan ngomong jeglek, oh iya be. Nah iya. Siapa yang percaya kuasa Yesus di dalammu? Jadi kalau kena bencana, kena serangan, jangan padam, justru serang balik. Menang dan menjara. Nah, kalau engkau menghabiskan semua kuasa Tuhan, Anda menghabiskan perkenanan Tuhan, hidupmu melarat. Bukannya melarat fisik, itu diizinkan Tuhan, tapi juga rohmu padam, melarat. Urapanmu juga hilang, diserang apapun, bobol. Jangan aku percaya Yesus, amin, tapi jangan percaya Yesus, praktek dong. Semarang kemarin banjir, kita berkati dengan doa ya. Semua Febri saya kerahkan doa, menubuat supaya surut, itu kan kuasa. Karena kita melawan apa yang alam. Saya waktu kabut asap, perhatikan baik-baik zaman itu, orang tidak bisa mendarat di mana-mana, baik Batam, baik Palembang dan macam-macam. Tuhan ngomong berangkat, asal dengan perkenanan Tuhan, pimpinan Tuhan, berangkat. Tapi nggak bisa mendarat, saya bilang, bisa. Terbang mendarat dengan terang, kuasa Tuhan mengalahkan alam. Siapa yang mau angkat tangan? Ada amin? Pakai. Ya nggak tahu ya, nanti kalau Maya Jogja, apapun Maya contoh Solo banjir, Anda ngomong seperti Petrus jalan di atas air.
nyoba ya, penari dalam nama Yesus. Tapi minimal Anda percaya Tuhan mau datang kedua kali. Eman kalau Anda dikasih Tuhan kuasa seperti ini tidak memakai tapi memboroskan. Memboroskan itu deklarasi ngalami tantangan keok. Where is the power of Jesus? Siapa yang percaya kuasa Tuhan terjadi secara alami dalam hidupmu? Angkat tangan dulu, jangan buru-buru. Kaya miskin sama, amin. Amin. Kuasa Tuhan Allah ya Yesus terjadi dalam hidupmu. Tak kasih tahu caranya ya. Harus masuk dalam. Kalau Anda percaya kuasa Yesus nggak masuk kegelapan, bojai, nggak iso. Habisnya kan kyonghi jadi bojai. Kalau Anda ngomong, aku percaya kuasa Tuhan, tapi nggak pernah perang, itu tong kosong nyaring bunyi. Lucifer akan ngomong gini, aku tahu kekuatanmu hanya ngomong tok. Begitu iblis serang, habis. Kenapa? Orang ini, anak bungsu ini, dihabiskan semuanya yang dipercayakan bapaknya, timbul bencana kelaparan yang diizinkan. Ia pun mulai melarat. Kalau Anda punya kuasa Tuhan, pakai. Saya katakan, libas setan. Ada amin? Siapa yang mau angkat tangan? Mau dukun modelnya apa? Gak tahu mandi 5 kali, gak tahu mandi 7 kali. Sikat! Itu orang di dalam Yesus, bukan nantang. Tapi kalau itu terjadi padamu, Anda harus punya kuasa. Itu yang Tuhan butuhkan tahun 2023. Susah apa gampang? Gampang. Ada amin? Gampang. Dalam Tuhan begitu Bapak Ibu. Kalau Anda sakit tumpang tangan sendiri, kan banyak orang telepon saya minta tumpang tangan. Pak Yer tumpang tangan ini. Gak apa-apa, so. Cuman kamu harus punya tahu kuasa dalam dirimu, sanggup mengubahkan dirimu sendiri. Tumpang tangan kok sakit dalam nama Yesus. Pak, takutnya tambah sakit Pak, doamu lebih kuasa Pak. Sembuh, tambah sakit ya, bukan gitu saudara. Kalahkan intimidasi setan. 15 kan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang dan menjaga babi. Apa yang tadi perkenanan Bapak Anda boroskan, Anda tidak sungguh-sungguh Anda permainkan dengan hidup serampangan, hidupmu tidak akan malah makin turun. Yang sebetulnya engkau jadi raja, bahkan tidak jadi budak. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan kamu lecehkan. 16 di rumah juga yang keras, makanan babi. Saya kasih tahu saudara, engkau orang yang diurap. Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak akan terjadi seperti yang Tuhan nyatakan sama saya. Kenapa ini terjadi bagi orang yang diperkenan Tuhan dan dipercayakan lalu dia boros dan habiskan? Karena dia melecehkan apa yang Tuhan berikan sama dia. Tuhan ngomong sama satu hal yang tidak saya bayangkan. Tuhan tunjukkan bagaimana orang-orang melecehkan kuasa Tuhan yang terjadi. Sebetulnya dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tapi oleh karena dia tidak ngerti apa yang Tuhan mau, bahkan memboroskan, hidupnya hancur. Makin lama makin hancur. Dan makanannya ampas babi. Saya pernah khotbah begini ya. Tapi bukan ini remanya, beda. Saya tanya, siapa yang pernah makan ampas babi? Ada ibu-ibu ngangkat tangan. Saya pernah Pak. Saya bilang, enak apa enggak Bu? Enak kata. Wah dahsyat. Loh, saya nggak ngerti, tapi bagi dia enak, hargai. Dan memang dia orang kekurangan. Ya, persembahan berapapun, kita tidak pernah tolak. Saudara tahu zaman dulu ada hamba Tuhan yang tidak punya uang dari orang luar negeri. Karena dia percaya destiny Tuhan. Saudara tahu dia pernah gila. Saking kekurangannya sampai gila. Dan waktu dia ikut seminar, Kenneth Copeland, dia lihat, dia bilang, aku mau dan percaya. Begitu persembahan, dia nggak punya duit. Dia patahkan pensilnya jadi 2. Masukkan amplop. Orang gila nggak usah takut saudara, nggak usah pusing. Yang pusing itu yang memikirkan orang gila misalnya. Nah, kan saya kan juga miring begini dalam Tuhan. Masuk amplop. Dihitung, dilihat itu keluarnya di amplopnya dilihat ada potongan pensil. Saya tahu sejak itu dia diberkati oleh Tuhan. Orang yang matakan pensil. Kenapa? Karena dia bilang, aku berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Aku gila karena kekurangan. Aku mau hidupku berubah. Dan saya kata, begitu dia lihat urapan Tuhan turun dalam hidupnya, dia lakukan tindakan-tindakan yang gila, saudara. Yang di luar pikiran manusia. Ternyata Tuhan berkenan sama dia. Kenapa orang bisa melakukan itu? Because why? Because have anointing. Kalau orang sombong, kebanyakan bidat. Maka Yesus ngomong, alih-alih Farisi, ya, alih-alih Taurat, hanya muncul di depan, katanya melakukan ini itu, aturan-aturan ini itu, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya dikutuk. Dari secara fisik dia segala macam dilakukan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi rohnya padam. Karena bukan apa yang dilihat manusia, tapi yang di dalam. Ini lebih penting. Ngerti nggak kata? Ada amin? Ada amin? Dipatahkan dan diberkati, saudara. Saudara tahu? Saya lupa pendeta dia bernama siapa. Setiap dia doa, saudara tahu itu rumahnya karena diberkati. Ada kayak hutan sendiri. Setiap dia mau khotbah, dia ke belakang itu. Dia teriak, bukan ngomong Yesus, bukan. Dia teriak, Jesus! Di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik.
anak bungsu ini memboroskan semua perkenanan Tuhan. Kalau Anda sampai hari mulai tahun 2022 kemarin tidak sungguh-sungguh Anda memboroskan karuniamu, Anda memboroskan apa yang Tuhan mau, dan hidupmu tidak dalam jaminan Tuhan. Tahun 2023 rubah, change. Ada amin. Termasuk pola pikir. Dia teriak, Jesus, dan itu ajaibnya. Karena dia itu diberkati begitu luar biasa dan memberkati. Tepuk tangan bagi Yesus, itu penting. Anak ini mengisi perut dengan makanan babi. Ampas makan babi. 17. Lalu ia menyadari. Yang paling penting orang ini sadar. Nek gak sadar tegar tengkuk. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini karena ceroboh. Siapapun Anda, kecil, tua, muda, kaya, miskin, selama Anda dekat sama Yesus, Tuhan berikan Anda karunia, Tuhan berikan Anda urapan, Tuhan berikan kepercayaan. Kalau Anda buang waktumu, sia-siakan karunia Tuhan, melarat, Anda kering rohani, Anda kering hikmat Tuhan, apapun tanpa pimpinan Tuhan. Mulai hari ini sadari kesalahanmu. Anda mulai banyak demonstrasikan kuasa Tuhan. Anda harus berani, jangan jadi padam. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini tidak layak. Terus, kalau engkau dalam keadaan kering rohani, paling penting engkau ngaku dosamu di hadapan Tuhan. Jangan ngomong, oh gak salah Tuhan, gak salah. Sama Tuhan malah disamperi petir. Yang kedua, kadang-kadang perlu ngerti. Anda ngomong, Tuhan aku ini gak layak Tuhan, sudah dosa. Itu penting, pengakuan. Saya ingat ada orang saya jatuh dalam perzinahan. Ngomongnya begini, loh Pak Yar, Tuhan kan maha tahu. Semestinya kan Tuhan harus usir. Saya bilang, dasar goblok kan. Tuhan uji kamu. Tuhan ngerti kamu itu lemah. Tapi kalau kamu ngomong, Tuhan aku mau hidup menang dalam perzinahan. Meskipun ada wanita yang datang kemarin. Aku percaya menang. Anda ambil kuasa Tuhan. Jangan ada malah, aku percaya Tuhan. Mbok dolokna terus ya bubar. Peperangan itu realita. Jadi kalau maaf ya, dia ngomong, Pak saya jatuh dalam perzinahan. Saya bilang, kenapa kau bisa itu? Ya ceweknya muncul ya Pak. Lah terus gak mau cecek pisan. Kita kan penuh kasih Pak. Apakah Tuhan tidak melihat? Tapi Tuhan tunggu keputusanmu. Saya bilang sama dia, sebetulnya kamu punya kuasa. Waktu itu kamu tahu ini atmosfer sudah begini, kamu langsung tinggi. Dalam nama Yesus, pergi kalau kamu gak kuat. Jangan malam mbok batek nong ini. Aku tahu engkau setan penggoda, tapi daging lemah. Berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini paling penting. 19. Banyak Tuhan miskin, pinter ngomong firman, rohnya nggak ada kuasa. Tuhan ngomong sama saya, dari mana kelihatan buahnya? Ada amin. Menangkan orang satu aja susah. Miskin. Dalam Yesus Anda perlu paham. Dengar ya, aku tidak layak, tidak layak. Ya, penting ini. Disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia. Ini penting sekali. Ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya lalu tergelak hatinya untuk apa? Belas kasihan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Yang pentinglah saya ke depan. Bangkitlah orang berdosa ini, sadari kesalahanmu, kembali pada Bapa yang memberikan Anda jaminan dan kekuatan. Jangan Anda tinggal dalam kemelaratan roh. Jangan. Minta Tuhan double porsi semua. Ngerti katakan amin. Minta Tuhan terobosan berani. Yang paling penting ini, tergeraklah hati Bapaknya oleh belas kasih. Akhirnya itu berlari mendapatkan dia lalu apa? Merangkul. Tuhan tidak pernah jijik sama orang berdosa. Tapi Tuhan tidak mau dengan orang tegar tengkuk. Itu dosa turunan dari Israel. Tapi kalau Anda tahu, Pak, saya ini orang berdosa Pak. Tapi Anda tetap lakukan dosa, itu namanya kurang ajar, tabur Tuhan. Saya kasih tahu saudara, yang paling susah mendengar atau melakukan? Melakukan. Tuhan ngomong sama saya, sekarang jelas. Anda kurang dalam melakukan. Anda kuat dalam menghafal, tapi tidak melakukan. Itu membuat Anda sengsara roh. Apal, ini firman, ini nggak boleh, ini nggak boleh ini, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu membuat semuanya hidupmu kosong, urapan juga tidak ada. Malam ini, sebelum kita tutup, hidupmu dalam urapan Tuhan harus Anda kembali pada Bapa dan minta perkenanan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Tuhan, kalau dulu aku penakut, tidak melakukan apapun, Kairos lewat terus. Malam ini Tuhan, kembali. Ada amin. Kembali. Saya pernah doakan orang meninggal. Ya, Anda pernah tahu di peti mati itu. Belum peti mati sih, masih saya doakan dalam nama Yesus. Karena malam Tuhan bicara, bangkitkan orang mati. Saya datang ke sana dengan seperti pahlawan. Saudara-saudara yang meninggal saya suruh keluar. Silakan keluar. Mereka ngomong kurang ajar, siapa ya? Saya bilang keluar. Saya masih muda. Saya masih sekarang sudah umur ya. Saya masuk, papanya di sana, mamanya di sini. Saya tumpang tangan bagi pemuda ini, tinggi besar. Saudara.
Saya tumpang tangan. Sudah tahu apa yang terjadi? Tanda mau hidup itu ada. Mendadak goyang. Cuman satu hal saya ngomong. Begitu, yes Lord. Yes Lord. Begitu saya berpikir, sudah tahu, tanda itu berhenti. Rubah cara mikirmu ini. Salah satu peperangan terbesar. Ngerti nggak? Makanya banyak kairos Tuhan lewat. Sebenarnya kamu bisa, tapi akan ngomong, akan pikir. Sehingga apa yang Tuhan kasih, Tuhan ngomong, oh nggak bisa kamu. Mundur dulu. Saya doa, terjadi, papanya pingsan. Bleng. Saya bilang, waduh. Langsung pikiran saya jalan. Seperti langsung urapan ditutup. Saya bilang gini, ikhlas wis mati. Masa iso urip? Bahasa Jawa, saudara. Masa iso urip? Ini pikiran saya. Langsung tanda itu berhenti. Dan urapan saya rasakan pergi dari tangan saya. Sudah tahu? Tidak bangkit. Saya lihat. Aduh. Saya tahu saya keluar. Itu orang-orang, maaf ya saudara. Itu orang-orang sinis. Bahkan memaki. Kenapa? Tadi. Nyuruh kita keluar. Bangkitkan orang mati. Mana? Bukan sedikit loh. Apakah Anda mundur dengan hantaman begini? No. Ini adalah proses Anda untuk naik level. Makanya jangan sombong. Minta belas kasihan Tuhan. Dimaki, saudara. Dimaki. Ngusir. Wah, untung gak ditonjok. Andai kan ditonjok, itu bagian martir sebetulnya. Tapi itu juga bagian kesalahan saya yang saya ingat sampai sekarang. Bahwa itu kesalahan jangan diulangi lagi. Kalau Anda sudah percaya, percaya penuh. Setuju angkat tangan. Ada amin? Tanda sudah terjadi karena kita bimbang. Mandek. Ini firman, saya minta Anda ngerti. Anda ngerti, belas kasihan Tuhan. Kalau Anda doa, tak ajari satu hal. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu atas anakku, atas suamiku, atas istriku, atas keluargaku. Supaya mujizat Tuhan tergenapi. Ngerti angkat tangan? Ada amin. Atas gerejaku, atas pelayananku. Supaya Roh Kudus kerja. Atas hidupku ini Tuhan. Apes terus. Kasihan Tuhan. Anda jalan di alun-alun Jogja itu ada pohon permintaan. Katanya orang, saya nggak tahu. Anda akan tutup mata, diputar-putar, tutup mata. Siapa yang pernah angkat tangan? Jujur aja, saudara. Kan sudah bertobat. Kok dilakukan lagi ya goblok berarti. Siapa yang pernah lakukan? Jujur aja. Kan itu ke masa lalu. Oh itu banyak. Solo orang ngerti. Jangan-jangan pernah coba, jangan pura-pura. Sekira basaro teman. Pura bersyukur. Jangan jalan, diputar ya. Tutup mata. Pohonnya di sini. Kata orang. Malah melenceng, wah permintaanmu tidak terkabulkan. Tapi kalau engkau mendapatkan pohon ini, apa yang kau minta jadi? Itu namanya klenik, sihir. Ngerti katakan amin? Ada amin? Jelas kegelapan. Belas kasihan Tuhan membuat mujizat yang paling sukar terjadi. Amin. 21. Kata anak kepadanya, Bapa, ini penting. Aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Aku tidak layak. Dikatakan lagi. Sebagai anak Bapa. Dua-dua, maaf. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepada dan kenakan apa? Cincin. Sakaria, ini semua pengurus yang nonton siaran ulang perlu ngerti. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Ingat Anda punya kuasa Tuhan yang membalikkan dunia ini. Anda harus percaya itu. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang baca yang keras, iblis. Dan apa? Iblis ngapain? Yosua imam besar. Itu punya urapan kuat. Ternyata iblis juga punya hak mendakwa dia. Ya. Malaikat Tuhan kepada iblis. Tuhan. Terus. Tuhan. Bukankah dia ini apa? Saya tanya dalam nama yang nengking malaikat atau Tuhan? Tak waco ya. Jangan bikin Alkitab sendiri. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis. Saya minta Anda minta rema makanya. Jangan hanya asal babat baca. Minta kuasa Tuhan. Hai iblis. Tuhan. Yang memilih Israel. Kiranya apa? Jadi yang ngusir itu Tuhan apa malaikat? Jangan menyembah setan. Jangan menyembah malaikat. Itu bukan Tuhan. Kalau Anda diajarkan menyembah malaikat itu penyesatan. Kamu harus tengking pengajaran itu. Perhatikan Beb. Tuhan kiranya mengadik engkau. Malaikat aja gak berani ngusir setan. Tuhan. Setuju angkat tangan. Siapa Tuhanmu? Yesus namanya.
Ada amin. Tuhan yang hardik, bukan malaikat. Saya ingat ada orang ngomong, Pak doakan Pak supaya malaikat nagih utang. Goblok, malaikat nagih utang. Kamu yang nagih. Malaikat nagih utang. Tuhan. Jangan ragu saudara. Yang nungking kegelapan, yang nungking setan atas Yosua. Tuhan, bukan malaikat. Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis. Ini kata malaikat. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah ini puntung yang telah dihadapi. Jadi keadaan hancur. Berikutnya, ini penting sekali. 1, 2, 3 yang keras. Garis bawah, mengenakan pakaian kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. 4, baca dan percaya, terimalah janji Tuhan. Yang memberikan perintah kepada orang-orang melayani. Perhatikan. Tanggalkanlah pakaian kotor itu daripada. Dan kepada Yosua. Lihat. Terus. Pakaian pesta dari Tuhan atau dari malaikat? Dari Tuhan. Yang ngasih makaikan siapa? Malaikat. Semua datangnya dari Yesus, Allah yang hidup. Yang diutus adalah malaikat. Jadi dengar, malaikat tetap malaikat. Jangan nyembah malaikat. Ada amin. Kalau Anda nyembah malaikat sesat kamu. Kita nyembah Yesus, Allah di atas segala Allah. Tepuk tangan bagi Yesus. Dia Allah dan juru selamat. Ada amin. Kalau engkau lihat malaikat atau sembahlah aku, sembahlah. Anda harus ngerti Tuhan yang menyuruh dia kepada kamu. Yosua berkata, lihat dengan ini aku menjauhkan kesalahan daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pada waktu Anda menyadari semuanya urapanmu apapun yang dipercayakan yang dulu besar, makin lama makin hilang, bahkan melarat. Ini kesempatan baik, minta belas kasihan Tuhan. Dan pakaian yang baru dikenakan oleh Bapa di sorga. Percaya, tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yes, Lord. Saya kemarin ngomong dalam nama Yesus. Saya bilang kemarin di Semarang, banyak orang-orang TSOA datang. Zaman dulu. Yang dulu on fire. Zaman Petrus Agung, Yusak Cipto. Begitu mereka dipanggil Tuhan, saudara, pulang. Itu semua urapan, hilang. Bukankah kau menyembah Yesus, bukan menyembah manusia? Saya nanti waktu dipanggil pulang Tuhan, kamu tidak bergantung sama saya, saudara. No. Berarti saya Tuhanmu. Yang menjadi Tuhanmu Yesus. Saya ngomong banyak orang-orang TSOA, dulu banyak orang impact. Begitu semua orang yang mimpin di dalam urapan dipanggil Tuhan. Kenapa engkau keluar dari destiny? Kenapa? Karena engkau lihat manusia bukan lihat Tuhan. Engkau harus kembali pada Bapa dan minta belas kasihan supaya rohmu tajam kembali. Tepuk tangan bagi Yesus. Ketika katakan amin. Ambil urapannya kembali. Ambil anointingnya. Jubahnya kamu bisa ambil urapannya. Tapi dengar, dari Tuhan. Jangan padam Bapak Ibu. Setan nyerangnya serempak sekarang. Ada yang ngomong sama saya, Pak, sama saya sama setan tidak takut Pak. Dia bilang sama saya, kalau munculnya jarak jauh, saya berani Pak. Haleluya. Setan mulai muncul bayang-bayang dalam nama Yesus. Ikat, hancurkan. Tapi nek muncul mendadak Pak, saya pingsan. Nah itu namanya penakut. Muncul mendadak, blak. Tapi nanti, dalam Yesus pakaianmu pakaian kebenaran. Pakaian baru, ini tahun baru. Ada amin? Minta anointing. Kalau Anda ngomong, Pak saya pengusaha, tetap menerima juga pakaian urapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Semua terima. Bukan untuk khusus orang melayani. Siapapun dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun Anda ditempatkan. Dalam kegelapan sekalipun. Dalam sekitarmu orang-orang suka nipu. Sekitarmu suka orang berzina, penjudi. Anda jadi terang, bukan kalah. Anda yang mempertobatkan mereka. Percaya katakan. Bukan kamu yang kalah. Bodoh berarti gak punya iman. Mana kuasa Yesusnya? Saya di Starbucks banyak orang bertobat, saudara. Sikat nibas. Orang Starbucks kenal saya banyak, saudara. Pak, bukan ngomong shalom, saudara. Halo Pak. Datang, kita libas, saudara. Makanya saya katakan, Lucifer tidak bisa kalahkan kamu selama engkau di dalam Yesus. Saya percaya, tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Harus strong. Harus strong. Siapa yang percaya dalam hatimu, saudara? Ini harus katakan ini sendiri, terserah kamu. Siapa yang percaya kuasa Tuhan Yesus ada di dalam dirimu dan mengalahkan segala serangan iblis dan menang dalam kegelapan. Angkat kedua tanganmu, tutup mata semua. Jangan padamkan. Jangan bimbang yang di rumah juga. Anda punya kuasa Tuhan. Selama Tuhan suruh, Tuhan jamin engkau. Gak usah takut. Yes Lord, terima. Terus. Pakaian baru. Engkau bukan lagi anak yang terhilang. Engkau bukan lagi anak yang melarat. Engkau kembali pada Bapa, minta perkenanan Tuhan. Dan apa yang hilang dikembalikan kembali. Dan lakukan apa yang Tuhan mau supaya destiny mengalami percepatan. Terus. Ambil kembali, that's anoint. Ambil kembali, bahkan minta perkara-perkara besar. Terus dalam nama Yesus. Yang di rumah juga.
Dalam nama Yesus, jangan kecilkan kuasa Tuhan. Jangan kecilkan kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia sanggup kuasa Tuhan di dalam menerobos, membuka jalan, membuat sesuatu jadi baru. Pakai dengan iman. Siapapun engkau, pelayanan tidak pelayanan, yang penting hatimu tertuju pada Yesus. Layani Tuhan. Murabata kanabatu, murabata terus. Ah itu naik. Tutup mata semua. Murabatakan api Tuhan turun, api Tuhan turun. Dalam nama yang di rumah-rumah juga, dalam nama Yesus. Buka hati. Sekerabata kona mata karabata, sekerabata soto korabata. Dalam nama Yesus. Take it. Roh agamawi hancur. Cinta Tuhan. Nanti Roh Kudus mau ngalir. Jamaah, penari-penari jamaah semua hidup dalam urapan. Dalam nama Yesus. Terus. If you believe in Jesus right now, just open your heart. Yang di luar negeri juga, listen this verse. Just open your spirit, open your heart, open your mind. It is a new day. Let Holy Spirit touch your heart and flow. Kalau engkau percaya Roh Kudus, semua yang nonton juga, buka hatimu supaya terima pimpinan Tuhan. Takut akan Allah mendatangkan kehidupan dan kemenangan. Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. Penuhi segala pengetahuan yang bukan dari Tuhan, dihancurkan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan hatimu. Rain down, rain on us. Dipenuhi dengan takut akan Allah. Holy Spirit rain down. Terima semua. Holy Spirit, haus akan Tuhan. Jangan melarat. Perbaiki kembali pada Bapa. Minta baju baru dari Tuhan. Rain on us. Holy Spirit rain down. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Yang di rumah juga, urapan Tuhan turun. Holy Spirit rain. Semua fair blessing, buka hati. Mentahirkan hatimu, mentahirkan jiwamu. Dalam nama Yesus, doa-doa yang keliru dihancurkan, doa yang benar dari Tuhan. Holy Spirit reign. Ya, mari mengalir. Angkat hatimu buat Yesus. Dia akan segera datang. Rain down. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Holy Spirit rain. Minta yang nari-nari bebas, yang di tempatmu nari bebas. Holy Spirit rain. Nah itu. Let Holy Spirit move. Holy Spirit move. Rain down. Rain on us. Seperti anak bungsu kembali pada bapaknya. Holy Spirit pada destiny. Rain down. Dalam nama Yesus, pujian bagi Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Holy Spirit, say lebih keras. Holy Spirit, rain down. Semangat. Terus. Holy Spirit, rain down. Rain. Buka hatimu kembali pada Bapa. Minta belas kasihan. Oh nah, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down.
Terima. Rain down. Semua angkat kedua tanganmu. Tuhan suruh saya bicara tadi, anak bungsu yang kembali pada Dia. Hari ini kalau engkau melarat karena membuang perkenanan Tuhan, karena masih main-main dan kurang berani, kurang taat, yang tinggal dalam urapan Tuhan harus punya nyali. Harus punya nyali yang dari Tuhan, maka engkau akan menggenapi destiny. Kalau Anda tidak punya nyali, semua tertunda, bahkan dibatalkan. Semua angkat kedua tangan. Anda perlu uji dirimu. Pakaian baru diberikan pada Bapa. Yang penting kau sadar dan bertobat. Turapatakata basikadas. Terima. Terima. Biar yang loncat-loncat biar. Just Holy Spirit move. Take it. Pengusaha-pengusaha pun berhak terima urapan untuk jalan dalam pimpinan Tuhan, dalam kemenangan dan menjara. Holy Spirit way down. Jemaat saja. Yes. Saya lihat mahkota yang besar di tempat ini. Just sing again. Sing again. Holy Spirit. Anda terima itu. Kembali pada Bapa. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan kesalahanmu. Rain down, rain down. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Holy Spirit, sekali lagi. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Terima. Waktu Anda naikkan ini, terima. Jubah yang baru, jubah yang baru. 2023 hidup dalam belas kasihan Tuhan. Rain on us. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Holy Spirit. Holy Spirit rain. Terima. Dalam nama Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Rain down, rain down, rain down. Say again. Rain down. Rain on us. On us. It happened. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Tepuk tangan bagi Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi dan genap. Urabatakadabat, sikirabatakadabat. Dalam nama Yesus. Urabatakadabat. Biar ngalir. Sembah dulu sebelum 5 perjamuan. Sembah dulu. Yes Lord. Urapi yang di rumah juga. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau menerima kesalahan kami dan kembali merawat kami. Perkenananmu kembali atas kami. Tuhan, kami tidak mau melarat secara urapan, secara hikmat Tuhan, secara apapun. Ampuni umatmu. Ampuni umatmu. Engkau mengenakan pakaian baru, bahkan cincin pada anak-anak. Urapi. Dalam nama Yesus, Engkau juga menjamah Tuhan, seperti firman-Mu, semua yang ada di sini. Jika ada anak bungsu, anak sulung yang iri hati sempat kecewa, jamah jika ada kami yang seperti itu. Yang ada iri hati dalam pelayanan, yang melihat orang anak baru dipakai Tuhan dan macam, lepaskan kami dari ini. Karena semua berasal daripada Tuhan. Kami mau hati kami tulus, iman seperti anak-anak, murni dan tidak terkamiri apapun. Anak bungsu ini, meskipun dia habiskan, tapi untungnya dia sadar dan kembali.
minta kembali anointing, minta kembali ketepatan, minta lagi keberanian, nyali dengan Tuhan, dan urapan terjadi. Angkat kedua tanganmu, sembah. Hamba-hamba Tuhan juga minta nyali, minta iman. Tuhan menyertai engkau. Libas iblis, libas, jangan takut. Dalam nama, di tengah kegelapan jadi terang. Sembah. Jangan terpengaruh kanan kirimu. Salat api Tuhan turun. Terima yang belakang juga terima. Tajam dalam bisnismu, tajam. Angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Jangan down, naik. Jubah baru dalam nama Yesus. Seperti Yosua, kenakan jubah baru. Terima. Shalom saudara, nanti saya akan datang ke tempat Anda nggak usah maju saudara. Nanti dari saya ke sana, saya doakan langsung pulang ya saudara. Nanti tapi dari Solo dulu, dari Penaik Profetik dan semua ya, mereka juga bayar harga. Dengar baik-baik, disiram. It's very wet. Ini hati-hati saudara. Kalau it's very wet, itu licin. Makanya orang setelah terima pengurapan, dia licin tanpa pimpinan Tuhan, bisa sesat atau ngawur, licin. Perlu arahan Roh Kudus, Roh Allah, takut akan Allah. Ada amin? Jadi saya minta Anda paham, nanti pengurapan Tuhan waktu turun, perkenanan, pembalikan keadaan, percepatan, apapun terjadi. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa bagi minyak tabung tanduk. Apa yang terjadi? Urapan raja-raja, urapan percepatan. Bahkan aku berdoa urapan penerobos terjadi. Tahun 2023 kami menang dan kami perang menjara dengan urapan baru. Apa yang tertutup terbuka dan baju baru diberikan. Dalam nama Yesus dikuduskan dalam nama Yesus. Apapun sifat lama dihancurkan, tapi sifat Kristus yang terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pengurapan tabung tanduk seperti ini. Ya, yang dari sana juga lihat tabung tanduk ini begini. Tapi zaman waktu itu saudara, zaman Samuel, tabung tanduk besar, ini kecil. Dan disiram sebetulnya. Dari tuang disiram. Anda tidak akan saya siram, believe me. Ya, tapi mengurapi siapa? Daud. Dan ada lagi tabung tanduk yang pengurapan.